Yang baru saja Anda saksikan adalah perseteruan antara Rusia dan Ukraina. Tapi, meski kedua negara ini berjarak 9.000 km lebih dari Indonesia, sadarkah Anda kalau perang itu ternyata juga berdampak sampai ke tanah air? Jadi begini, ternyata perang Rusia-Ukraina berdampak ke segala penjuru. Satu di antaranya yaitu munculnya ancaman krisis pangan di awal tahun 2022. Harga komoditas pangan yang meroket menjadi indikasinya. Hal ini juga berakibat pada mayoritas negara yang harus mengamankan negaranya masing-masing agar ketersediaan pangan terjaga. Sebagai negara yang memiliki beragam komoditas pangan, pemerintah Indonesia tentu tak tinggal diam melihat kondisi ini. Pangan pokok seperti beras dicarikan alternatifnya. Sorghum adalah salah satunya. Kita ingin banyak alternatif, banyak pilihan-pilihan yang bisa kita kerjakan di negara kita, diversifikasi pangan, alternatif bahan pangan, tidak hanya tergantung pada beras, karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga sebetulnya tanaman lama kita. Yang ketiga adalah sorghum. Barangnya ini. Pernahkah Anda mendengar jenis pangan ini? Cukup banyak nama panggilannya. Di sebagian pulau Jawa, ia disebut cantel. Namun, sebagian warga timur Indonesia memanggilnya dengan jagung rote. Sorghum, cantel, jagung rote, atau apapun sebutannya merupakan tanaman yang berasal dari Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Jadi tak heran, sorghum dapat tumbuh pada kondisi apa saja, bahkan dalam tanah kering dan tandus sekalipun. Sehingga sangat mudah untuk didapat pada masa-masa genting seperti musim kemarau berkepanjangan. Selain beras, sorghum juga menjadi substitusi gandum dan tepung terigu. Berdasarkan data dari Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia atau APTINDO, konsumsi tepung terigu pada tahun 2020 Indonesia mencapai 4,9 juta ton di kuartal 3. Sementara itu Indonesia mengimpor gandum sebagai bahan dasar tepung sebanyak 8 juta ton di tahun yang sama. Oleh karenanya, Indonesia berupaya untuk mencari alternatif tepung terigu dengan produk tepung lokal yang berasal dari bahan lainnya, yaitu serealia atau biji-bijian seperti sorghum. Terlebih, sorghum ini memiliki kadar glukosa lebih rendah dan kandungan serat yang tinggi daripada beras dan tepung terigu, sehingga cocok untuk mencegah diabetes. Proteinnya itu lebih tinggi dibanding padi dan jagung. Karena protein sorghum itu 11-12%. Kalau karbohidratnya sama, hampir sekitar 70% dia mengandung karbohidrat. Dan sorghum juga mengandung serat yang sangat bagus untuk orang-orang yang sedang diet. Ragam kandungan gizi baik dari sorghum faktanya tidak hanya menyehatkan bagi manusia. Hasil kajian Balai Penelitian Tanaman Serealia yang kini telah melebur dengan Badan Riset dan Teknologi Nasional atau BRIN memaparkan, kandungan protein di batang sorghum nyatanya bisa meningkatkan bobot sapi pedaging hingga 1,6 kg per harinya atau meningkatkan produksi susu sebanyak 10 hingga 15%. Sedangkan biji-biji sorghum bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak unggas. Sorghum diibaratkan tanaman mukjizat karena menjadi tumbuhan yang dapat dimanfaatkan seluruh bagiannya hingga tanpa sisa, mulai dari bulir buah, batang, dan daun hingga ampasnya pun dapat dimanfaatkan. Selain menjadi pengganti beras, tepung, gula, kecap, dan bahan pangan lain, serta pakan ternak, sorghum nyatanya juga dapat diolah sebagai energi atau bahan bakar bioetanol. Adapun sebagai serat, sorghum bisa difungsikan sebagai bahan baku industri kertas dan papan partikel meja atau dinding. Sebagai pupuk, semua bagian sorghum diketahui bisa digunakan sebagai bahan pupuk organik. Potensi ini diamini oleh Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Agribisnis Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Andi Bahtiar. Menurutnya sorghum bernilai multi komoditas atau memiliki produk turunan yang beragam, di mana produk multi komoditas adalah kunci dari ketahanan pangan.
manakala ada kelangkaan, maka itu berpengaruh ke harga. Nah, itu bisa terjadi kalau kita pangan kita itu single commodity. Jadi hanya beras atau hanya jagung kan gitu. Nah, kalau kita diversifikasi pangan kita sampai kepada sorghum, itu menunjang pada program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Kelebihan-kelebihan sorghum telah berderet di atas kertas, tapi sorghum hingga saat ini belum eksis di pasaran. Program swasembada beras beberapa era kebelakang diduga menjadi salah satu penyebab budarnya minat masyarakat terhadap sorghum. Pesona sorghum tertutupi oleh beras yang didogma menjadi makanan pokok yang harus dikonsumsi dari Sabang hingga Merauke. Untuk mengatasi itu, pemerintah saat ini mengupayakan berbagai hal menjadikan sorghum alternatif pangan prioritas, dari mulai sosialisasi kepada masyarakat dan petani hingga menggait swasta dalam rangka perluasan budidaya yang berujung pada penekanan harga. Pemerintah ini sedapat mungkin efisien. Artinya kalau bisa menggandeng swasta, juga dengan kata lain itu bisa memberikan tanggung jawab juga ke swasta. Kalau mereka ikut berkontribusi. Nah, sorghum itu sendiri banyaklah. Kawan-kawan kita, para ahlinya, di sini juga banyak, ada Pak Jo dan yang lain-lain ini, teman-teman ini, secara teknis tentu lebih gamblang. Jadi bagaimana sih pendekatannya ini ke masyarakat? Jadi menghilangkan dikotomi bahwa sorghum ini mahal, produk turunannya mahal, jadi hilang. Dan ternyata murah, mudah diakses. Lantas bagaimana budidaya sorghum dilakukan? Berlokasi di Kabupaten Sumba Timur NTT, benarkah tanaman serbaguna bernilai tinggi ini mampu tumbuh di daerah kering sekalipun?